Ada yang bertanya kepada Abi tentang tenaga dalam, kemudian yang punya ilmu kebal, kemudian punya ilmu kadigjayan, kanuragan, jaduk ya, jadi orang yang sakti, mandraguna. Hal-hal semacam itu bagaimana dalam Islam? Maka pahamilah dengan baik teman-teman bahwa sebetulnya ilmu-ilmu semacam itu, yang mau tenaga dalam, ilmu kebal dan sebagainya, itu sebetulnya merupakan tipu daya syaitan. Adanya campur tangan jin di alam manusia. Artinya ketika seseorang punya tenaga dalam, itu karena pada dirinya itu ada khodam, ada jin yang membantunya seakan-akan mempunyai tenaga dalam. Begitu pula ketika dia punya ilmu kebal, dalam dirinya itu ada khodam yang membantu melindungi dirinya dari tajamnya senjata tajam atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tuh punya ilmu kebal. Coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para salafus salih, para sahabat yang penuh dengan keimanan yang sangat kuat, bagaimanakah mereka? Maka Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada yang punya ilmu tenaga dalam. Kita kembalikan kepada Rasulullah dan para sahabat, teladan terbaik kita. Rasulullah tidak punya tenaga dalam, tidak punya ilmu kebal, tidak punya ilmu-ilmu kadigjayan sebagaimana orang-orang zaman sekarang ini. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu adalah setinggi-tingginya atau sekuat-kuatnya mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi terbaik adalah generasi di masa Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mempunyai tenaga dalam, tidak ada yang punya ilmu kebal. Coba perhatikan teman-teman, Rasulullah dan para sahabat itu, mereka itu berperang, berjihad. Mereka menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Mereka tidak menggunakan tenaga dalam. Mereka berhadap-hadapan langsung dengan musuh. Mereka berjihad dan berperang dengan semangat li'ila li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Mereka tidak menggunakan tenaga dalam. Kalau mereka punya tenaga dalam, tidak perlu pakai pedang, tidak perlu pakai tombak, tidak perlu pakai anak panah. Cukup dengan tenaga dalam, musuh maju di depan langsung, ya Hayyu ya Qayyum. Mereka musuhnya mental semua. Coba perhatikan, Rasulullah dan para sahabat pun tidak ada yang punya ilmu kebal. Kalau para sahabat ini punya ilmu kebal, tidak ada yang terluka, tidak ada yang mati syahid, ya kan? Tapi para sahabat itu banyak yang terluka, tertebas pedang, tertembus tombak, tertembus anak panah. Banyak yang terluka parah, bahkan banyak yang akhirnya mati syahid. Tidak ada sedikit pun yang punya ilmu kebal. Bahkan Rasulullah pun pernah terluka dalam satu peperangan, tergores pedang. Bahkan pernah Rasulullah pun berdarah-darah ketika ke Taif, dilempari batu dan kotoran oleh penduduk Taif. Coba perhatikan, seorang manusia agung, seorang Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Tetapi kita manusia zaman sekarang ini banyak dosa, banyak keburukan, banyak kezaliman, banyak kurangnya, tapi bisa punya ilmu yang luar biasa, seakan-akan sakti mandraguna. Padahal sebetulnya itu adalah tipu daya jin atau tipu daya syaitan. Maka teman-teman, saran dan nasihat Abi, tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Jadilah manusia biasa saja, manusia yang normal saja. Karena kalau kita tergoda untuk melakukan atau mempunyai ilmu-ilmu semacam itu, maka khawatir justru menjadikan rusaknya akidah kita. Tegakkan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka berdalih, ini yang mengajarkan kita ustadz, yang mengajarkan kita kiai, orang-orang yang punya kapasitas keilmuan bahkan, maka menurut Abi masih banyak orang-orang yang beriman, masih banyak para ustadz, masih banyak para kiai yang punya akidah lurus, yang mereka tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Teman-teman, semoga bermanfaat apa yang dijelaskan. Tetap semangat untuk menjaga, meluruskan akidah kita tanpa kita tergoda oleh kesenangan-kesenangan dunia dalam bentuk kesaktian, ilmu kebal, tenaga dalam, dan sebagainya. Barakallahu fikum jami'an.